Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari rekan saya kelompok 6B, yaitu pendidikan karakter, memperbaiki dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam mengembangkan potensi warga negara dan pembangunan bangsa menuju bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Ketika fungsi penyaring pendidikan karakter memilih budaya bangsa sendiri dan menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan karakter yang bermartabat. Dengan demikian, pembentukan karakter bangsa ini harus melibatkan sinergitas ketiga komponen pendidikan, yaitu antara lain pendidikan informal, formal, dan non-formal. Menghadapi tantangan zaman yang saat ini memasuki era revolusi industri 4.0 yang syarat akan kemajuan teknologi digitalisasi, penanaman dan penguatan karakter bangsa sangat vital dan mendesak. Tugas tambahan bagi guru, melainkan tanggung jawab yang melekat pada perannya sebagai seorang guru. Dengan pendidikan karakter yang terintegrasi dalam proses pembelajaran ini menandakan pembelajaran yang bermakna, yaitu kapabilitas yang berguna bagi kehidupan peserta, baik untuk kepentingan belajar lebih lanjut maupun disumbangkan dalam pemecahan masalah di lingkungan masyarakat. Keberhasilan pembelajaran dengan portofolio ini keberhasilan yang sangat ditentukan oleh faktor guru, memberikan arahan serta feedback, keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran dengan tanggung jawab, serta peran pengawasan orang tua dalam proses penilaian portofolio. Senada dengan Dopan dan Supriyadi mengemukakan ciri-ciri portofolio adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada keterlibatan langsung hasil kerja atau karya siswa secara nyata. Yang kedua, mengumpulkan beberapa hasil kerja atau karya yang terbaik. Yang ketiga, mengumpulkan dan menyimpan hasil kerja siswa. Yang keempat, memilih kriteria untuk menilai portofolio hasil kerja siswa. Poin dasar dalam belajar menggunakan adalah tanggung jawab sebagai salah satu karakter yang harus diutamakan dengan tugas-tugas yang diberikan dalam pembelajaran. Pengintegrasian nilai karakter dan pengembangan materi pembelajaran menuntut kreativitas guru dan harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip seperti yang dikemukakan oleh Momalasari sebagai berikut. Yang pertama, prinsip relevansi, yaitu materi pelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, prinsip konsistensi, yaitu jika kompetensi yang dasar yang harus dikuasai siswa ada 4 macam, maka materi yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Yang ketiga, prinsip kecukupan, artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dan membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya motivasi belajar pada siswa jika ditinjau secara inheren dengan situasi belajar selama masa COVID-19, baik faktor internal maupun eksternal. Berdasarkan data deskriptif yang diperoleh bahwa faktor eksternal seperti kondisi lingkungan belajar memberikan pengaruh terhadap menurunnya motivasi belajar siswa. Dengan kondisi belajar yang kondusif dan mendukung, siswa akan lebih semangat dalam belajar sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam mencapai dengan efektif dan efisien. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan turunnya motivasi belajar siswa adalah waktu yang tepat untuk belajar. Siswa mengaku sulit untuk menemukan
menemukan waktu yang tepat untuk belajar di rumah. Lingkungan sosial keluarga yang kurang kondusif menyebabkan siswa tidak dapat fokus belajar. Motivasi belajar sangatlah penting dimiliki oleh seorang siswa yang sedang menempuh pendidikan di sekolah. Tinggi rendahnya motivasi belajar siswa sangat menentukan kualitas perilaku dan mengerjakan tugas yang diberikan. Adanya motivasi belajar akan mendorong siswa untuk lebih bersemangat dalam belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru agar supaya menghasilkan hasil yang positif dan sesuai dengan yang diinginkan. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.